manistahya minallahi haqqal haya, barang siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, falyahfadir ra'sa wa ma wa'a. Orang tersebut kalau sudah malu kepada Allah dan malu kepada Rasulullah, maka dia akan menjaga otaknya, akan memelihara alam pikirannya beserta yang dikandung di dalamnya. Maksudnya bagaimana? Ketika kita punya rasa malu, maka pikiran kita terjaga, pikiran kita terpelihara. Maksudnya pikiran-pikiran kita tidak nyeleneh, pikiran-pikiran kita tidak kotor, pikiran-pikiran kita tidak ngeres. Kalau kita punya rasa malu kepada Allah, maka Allah harus kita pelihara rasa alam pikiran kita, akal kita. Karena alam pikiran manusia itu ada yang berpikir radikal dan ekstrim. Contohnya bagaimana? Orang yang berpikir radikal dan ekstrim mudah menyalahkan orang lain, mudah mengkafirkan orang lain, mudah menyesatkan orang lain, mudah memusyrik-musyrikkan orang lain, mudah menghakimi orang lain. Itu namanya berpikir radikal, berpikir ekstrim. Nah, orang yang punya rasa malu, pikirannya tidak akan radikal. Pikirannya, alam pikirannya, akalnya akan tawassut, akan jalan tengah. Kemudian orang yang tidak punya rasa malu, pikirannya akan liberal, ngaco. Misalnya, jam segini Allah sedang ngapain ya? Nah, itu pikiran-pikiran, alam pikiran, akal-akal yang liberal. Nikah beda agama boleh, itu pikiran yang liberal. Nikah sesama jenis boleh, itu alam pikiran liberal. Jadi kalau ada orang yang berpikiran radikal, mudah mengkafirkan, mudah menyesatkan, mudah membid'ahkan, mudah menghakimi orang lain, dan berpikiran liberal, berarti orang tersebut tidak mampu menjaga akal pikirannya beserta yang dikandungnya. Jadi sekarang ini lagi zaman alam pikiran kita, intelektualitas kita sering digiring radikal, ekstrim. Atau kalau enggak radikal, liberal. Itu saudara-saudara sekalian. Ngapain sih Angga kamu rajin banget ngaji? Rajin ngaji juga enggak kaya-kaya. Ini orang yang berpikir seperti ini, ucapan seperti itu, bagian daripada punya pemikiran dan akal yang radikal, ekstrim. Mengaitkan rajin ngaji dengan harta kekayaan, nggak ada kaitannya. Ini saudara-saudara sekalian. Rezeki, ranahnya ranah rezeki, bekerja, profesional, dan lain sebagainya. Taklim, ranahnya taklim, ibadah, keparduan. Suka ada yang begitu ya? Suka ada ya? Lu ngaji juga rajin, nggak kaya-kaya. Ini ungkapan seperti benar. Padahal itu ungkapan yang dilarang. Berarti ketika dia ngomong seperti itu, orang tersebut tidak punya rasa malu kepada Allah. Tidak terjaga pikirannya. Karena dia ngomong begitu, tertuang dari pikirannya, maka diucapkan. Gak usah sholat, lu gak kaya-kaya, sholat juga, apa sih? Itu berpikiran ekstrim, liberal. Hati-hati itu. Jadi cara-cara orang liberal, cara-cara orang ekstrim itu mereka menggiring umat dengan narasi-narasi, dengan diksi-diksi seolah-olah benar. Seperti benar. Padahal ketika didalami, itu sesat dan menyesatkan. Misalnya, ada lagi, Bang Muhtar ini rajin ibadahnya, taat kepada agamanya. Muncul narasi. Bang Muhtar mabok agama tuh. Ada kan? Ada narasi yang seperti itu sehingga dianggap Bang Muhtar mabok agama yang tadinya taat, tadinya rajin ibadah, tadinya taat kepada agama, karena dituding sebagai pemabok agama, akhirnya jadi tidak taat lagi. Itu hati-hati. Ini terkena hadis ini. Berarti orang tersebut sudah liberal akalnya,
sudah radikal akalnya ketika melihat orang yang taat kepada agama, orang yang rajin ibadah disebut mabuk agama. Ada di akhir zaman seperti itu. Akhirnya orang yang tadinya rajin, gara-gara disebut mabuk agama, jadi nggak rajin. Rajin ke majelis takrim, rajin ke majelis zikir, rajin duduk di pengajian. Wah, mabuk agama tuh. Dengar mabuk agama, gengsi, akhirnya berhenti. Ya. Jadi berpikir Islami itu adalah berpikir jalan tengah. Contohnya bagaimana? Kalau sesuatu itu baik, katakan baik. Kalau sesuatu itu buruk, katakan buruk. Itu namanya berpikir jalan tengah, berpikir Islami. Tapi kalau berpikir radikal, kalau buruk terus. Kalau dukung terus. Nah, itu namanya berpikir ekstrim, berpikir liberal, berpikir radikal. Cara berpikir kita ada yang bisa dilogikakan, ada yang hanya cukup diimani. Contohnya bagaimana? Contohnya hubungan orang yang hidup dengan orang yang mati. Masih bisa dilogikakan. Meskipun alamnya alam gaib. Sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ibu saya sudah meninggal ketika saya masih kecil. Ayah saya sudah meninggal ketika saya masih kecil. Apakah hubungan saya dengan orang tua masih berkesinambungan atau terputus? Kata Rasulullah, hubungan Anda dengan orang tua masih berkesinambungan dan tidak putus. Sampai hari kiamat. Terus apa yang harus saya lakukan? Anda bersedekah, sedekah Anda nyampe. Anda melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, amal-amal soleh dan amal kebaikan Anda nyampe. Dilogikakan secara ilmiah bahwa orang yang di dalam kubur dengan orang yang masih hidup berkesinambungan, selalu online, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah, dilogikakan masih nyambung. Kita nonton TV. Ada yang pernah nonton TV? Ada yang pernah nonton TV? Nah, ini wajah-wajah suka nonton TV apa enggak nih? Nah, nonton TV, nonton YouTube. Nah, nonton TV. Tek. Misalnya nyetel TV. Kebetulan Buya Yahya lagi ceramah. Kita bisa lihat Buya Yahya, kita bisa dengar Buya Yahya, kita bisa melihat gerak-gerik Buya Yahya. Buya Yahya tidak melihat kita, tidak mendengar kita. Artinya apa? Artinya orang yang di alam kubur sedang nonton TV anaknya, sedang nonton TV cucunya, sedang nonton TV cicitnya. Almarhum Kiai Haji As'ad Zainuddin malam ini sedang nonton TV di Yayasan Al-Khilasiyah. Ada apa jam segini di yayasanku yang aku bangun? Oh, lagi pengajian. Yang hadir si Anu. Yang ngajar itu Bagus Abdurrahman. Itu namanya yang di alam barzah lagi nonton TV. Kita yang di dalam TV tidak melihat Ki As'ad Zainuddin, tidak ngelihat yang nonton. Sama. Nah, Buya Yahya yang di dalam TV itu lagi di alam dunia. Kita yang nonton TV, kita lagi di alam barzah. Yang di alam barzah orang tua kita nonton TV. Kita yang di alam dunia sedang ditonton, tidak sadar. Emang yang di dalam TV sadar? Mama Dede kita tonton, emang tahu ngelihat kita? Agim emang lihat kita? Artinya ada ajaran-ajaran, bentuk-bentuk pemikiran yang masih bisa dilogikakan. Ada hal-hal yang cukup diimani. Misalnya, kenapa sih maghrib itu 3 rakaat, subuh 2 rakaat, sedangkan isya, zohor, asar 4 rakaat, kenapa sih nggak rata aja 4? Atau kenapa sih nggak rata aja 2? Kenapa sih nggak rata aja 3? Ini nggak bisa dilogikakan.
mau profesor, mau sampai botak dan lain sebagainya. Ranahnya apa? Ranah iman. Imani saja. Nabi memerintahkan seperti itu, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, zohor, isya, asar 4 rakaat, subuh 2 rakaat, sudah. Sami'na wa atona imani. Nggak bisa dilogikakan harus 2 rakaat semua. Kenapa? Atau 4 rakaat rata, enggak. Itu ranah diimani. Tapi kalau soal wudhu, masih bisa dilogikakan. Dengan kesehatan, bisa dikorelasikan, bisa dikaitkan dengan kesehatan. Makna dan filosofi membasuh tangan, apa? Makna dan filosofi membasuh wajah, apa? Makna dan filosofi membasuh kaki, apa? Masih bisa dilogikakan dan bisa dikorelasikan dengan hal ihwal kesehatan. Tapi kalau rokaat sholat, nggak bisa. Kenapa tahajud itu harus malam? Kenapa sih nggak siang? Itu bisa dilogikakan apa enggak? Nggak bisa, diimani aja. Begitu. Maka penting di sini falyahfadhir ra'sa wa ma wa'a. Pelihara, jaga akal pikiran kita, isi kepala kita dengan yang dikandungnya supaya tidak nyeleneh, supaya tidak liar, supaya tidak kemana-mana. Nah, orang yang memelihara alam pikirannya, logikanya dengan benar dan dengan baik, itu disebut memiliki rasa malu kepada Allah.